Puji Tuhan, kali ini kita berjumpa dalam acara Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang dicatat di dalam surat Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan membahas hubungan antara iman dan kesetiaan. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita akan buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kawan sehati dalam Tuhan, surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka ada dalam penganiayaan yang luar biasa, sehingga mereka seperti berada di persimpangan jalan antara terus mengikuti Tuhan Yesus, Kristen berarti, atau meninggalkan Yesus dan kembali ke agama lain, agama lama, yaitu Yudaisme. Nah, dalam konteks demikianlah sebenarnya penulis mengingatkan pembacanya mengenai keimanan mereka kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya pasal 1 sampai dengan pasal 2 diperkenalkan di sana Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi dari malaikat. Kemudian pasal 3 dan 4, Yesus adalah Nabi Allah yang lebih hebat dari Musa. Pasal 4 dan 7, Yesus adalah imam besar agung, lebih besar dari segala imam besar yang ada. Pasal 8 sampai 10, Yesus pengantara kepada Allah yang sempurna dengan pengorbanannya di kayu salib yang tiada cacat celah dan terterima di hadirat Allah. Pasal 11 sampai 13 dijelaskan di sana jalan hidup yang terbaik yang harus dilalui, yaitu jalan iman. Kawan sehati dalam Tuhan, kita akan membahas jalan hidup yang terbaik yang harus dilalui, yakni iman. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi dari malaikat. Yesus adalah Nabi Allah yang lebih hebat dari Musa. Yesus adalah imam agung yang lebih besar dari segala imam besar yang lain. Maka korbannya kepada Allah pastilah sempurna dan tiada bandingannya. Maka iman kita kepadanya sudah benar. Penyembahan kita di dalam Yesus sudah benar. Firman Tuhan yang kita dengar dalam nama Yesus sudah benar. Korban kita kepada Allah dalam Yesus pasti berkenan. Maka teramat bodohlah kita kalau kita meninggalkan iman kita yang sudah benar itu. Kita harus terus beriman kepada Yesus dan iman itu kita wujud nyatakan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena iman hanya terlihat nyata dalam perilaku setia. Sekalipun setia bisa saja tanpa iman, tetapi orang beriman pasti setia. Pergumulan, tantangan, kesusahan, dan penderitaan tidak akan menggeser iman kita. Sebaliknya wujud kesetiaan terus nampak sekalipun di dalam kondisi yang tidak ideal. Ajaran abu-abu, ajaran sumbang, ajaran palsu, bahkan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab pun tidak pernah menggoyahkan iman kita. Dan itu diwujud nyatakan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan terus berjalan sesuai dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Apakah Anda beriman kepada Tuhan?
Apa wujud nyatanya? Berupa kesetiaan yang bisa dilihat oleh orang lain. Ada seorang laki-laki yang berdiri berhadapan dengan wanita yang dikasihinya. Terus laki-laki itu berkata kepadanya, "Aku cinta berat kepadamu." Setelah mendengar pernyataan itu, wanita mendongakkan kepalanya dan menutup matanya pelan-pelan. Tetapi beberapa menit tidak terjadi apa-apa. Kemudian plak, 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 tamparan ke pipi laki-laki itu mendarat. Mengapa demikian? Karena laki-laki itu hanya berkata cinta, tapi tidak ada buktinya. Cium kening kek, pelukan kasih, atau sekedar menyentuh dan membelai rambut wanita itu pun tidak ada. Cinta akan terlihat dari tindakan nyata. Demikian juga iman. Iman akan terlihat dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka mulai tahun baru 21 ini, dengan iman kepada Yesus, kita tunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Misalnya, setia menghampirinya dalam doa dan perenungan pribadi bersama Tuhan. Setia mempelajari Alkitab, firman Allah. Setidaknya ada ayat yang kita pikirkan, renungkan, dan terapkan setiap minggu. Setia menyisihkan berkat Tuhan. Bisa berupa uang, bisa tenaga, bisa kepandaian, bisa keterampilan atau talenta untuk pelayanan di gereja dan juga masyarakat. Setia menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Kalau Anda percaya Alkitab, Anda akan tetap menjadi orang beriman yang nyata di dalam kesetiaan Anda menebarkan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa iman kami kepada Tuhan Yesus itu sudah benar. Karena Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi dari segala malaikat. Yesus adalah Nabi Allah yang lebih hebat dari Musa. Yesus adalah imam besar agung yang lebih besar dari segala imam besar yang ada. Dan itu sebabnya persembahannya di kayu salib berkenan kepada Tuhan, terterima oleh Tuhan. Itu berarti iman kami kepadamu sudah benar. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap beriman dan mewujud nyatakan iman kami dalam perilaku setia kepadamu. Setia datang kepada Tuhan, setia menebarkan kebaikan-kebaikan bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan, dan biarlah kami terus setia dan tidak akan bergeser iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.